Lubuk Linggau adalah kota yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Memiliki cerita menarik yang berakar dari sejarah, budaya, dan keindahan alamnya. Dikenal sebagai kota sebiduk Semare, nama ini melambangkan semangat kebersamaan masyarakat yang berasal dari berbagai suku, seperti Melayu, Jawa, Minangkabau, dan Batak yang hidup rukun berdampingan. Sejarah Lubuk Linggau tak lepas dari peranannya sebagai jalur perdagangan penting di masa lampau. Kota ini dahulu menjadi penghubung antara daerah pedalaman Sumatera dan pesisir pantai, yang membuatnya menjadi pusat pertemuan para pedagang dari berbagai wilayah. Jejak sejarah ini masih dapat terlihat dari berbagai peninggalan budaya yang ada di kota ini. Selain kekayaan budayanya, Lubuk Linggau juga terkenal dengan keindahan alam yang begitu menakjubkan. Salah satu destinasi favorit adalah Bukit Sulap, sebuah bukit yang menawarkan pemandangan indah kota Lubuk Linggau dari ketinggian. Bukit ini menjadi tempat yang sempurna untuk menikmati matahari terbit dan terbenam. Kota Lubuk Linggau terus berkembang dengan adanya berbagai infrastruktur modern yang dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Namun, meskipun mengalami modernisasi, Lubuk Linggau tetap mempertahankan pesona tradisionalnya yang membuatnya menjadi tempat yang diminati dan menarik untuk dikunjungi. Cerita tentang Lubuk Linggau adalah tentang bagaimana sebuah kota kecil di Sumatera Selatan mampu menggabungkan kekayaan budaya, sejarah, dan keindahan alam dengan perkembangan modern yang harmonis, menjadikannya destinasi yang penuh dengan pengalaman berharga bagi setiap pengunjung yang datang. Di kota Lubuk Linggau juga terkenal dengan kulinernya yang khas seperti pindang ikan patin, sejenis sup ikan yang dimasak dengan rempah-rempah khas Sumatera Selatan. Selain itu, di kota Lubuk Linggau juga terkenal akan pasar tradisionalnya, yang dimana seringkali disebut pasar tradisional di kota Lubuk Linggau ini mendapat julukan sebagai Pasar Mambo. Pasar Mambo atau pasar tradisional di kota Lubuk Linggau adalah sebuah ruang ekonomi sekaligus sosial yang menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat lokal, tempat di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan bertransaksi berbagai barang kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan segar, hasil bumi, rempah-rempah, pakaian, dan barang-barang rumah tangga lainnya. Dengan suasana yang khas, pasar tradisional menawarkan pengalaman unik, di mana aroma rempah-rempah bercampur dengan bau segar hasil bumi, suara riuh tawar-menawar memenuhi udara, dan pemandangan kios-kios sederhana yang penuh dengan barang dagangan menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitasnya. Tidak hanya menjadi tempat jual beli, pasar tradisional juga mencerminkan kekayaan budaya lokal, membangun relasi antar manusia melalui interaksi yang hangat dan spontan, serta menjadi saksi dari tradisi dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam setiap sudut pasar, terdapat cerita perjuangan para pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada hasil jualannya, menjadikan pasar tradisional sebagai simbol kehidupan yang penuh makna dan kearifan lokal. Pasar tradisional adalah jantung kehidupan masyarakat di kota Lubuk Linggau, tempat di mana riuhnya tawar-menawar, aroma segar hasil bumi, dan suasana akrab antara penjual dan pembeli menjadi pemandangan sehari-hari yang tak pernah berhenti. Namun semua itu sangat disayangkan sejak hadirnya pandemi COVID-19 di kota Lubuk Linggau. Pasar yang dulunya ramai berubah menjadi sepi, lorong-lorongnya lenggang, kios-kios kecil dan kios-kios besar juga banyak yang tutup, dan pedagang kecil berjuang keras untuk bertahan karena pembatasan aktivitas dari pemerintah kota. Ketakutan masyarakat terhadap kerumunan dan peralihan ke belanja daring yang semakin banyak diminati. Pandemi ini tidak hanya menghantam ekonomi pedagang kecil, tetapi juga merenggut nyawa pasar tradisional sebagai ruang interaksi sosial yang penuh kehangatan, meninggalkan jejak kesunyian di tempat yang dulunya menjadi denyut nadi kehidupan komunitas atau masyarakat kota Lubuk
Linggau. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membawa dampak yang sangat merugikan, terutama bagi pasar tradisional yang sebelumnya menjadi tempat utama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pembatasan sosial dan aturan protokol kesehatan yang ketat memaksa banyak pasar tradisional untuk sepi pengunjung karena ketakutan akan penularan virus serta pembatasan kerumunan yang diterapkan oleh pemerintah. Keadaan ini menyebabkan pedagang-pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya pada pasar tradisional mengalami penurunan omset yang drastis. Bahkan banyak dari mereka yang terpaksa tutup karena kehilangan pelanggan. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang mulai beralih ke belanja online semakin memperburuk situasi, menjadikan pasar tradisional yang dulunya riuh dengan aktivitas kini menjadi sunyi dan sepi. Di Indonesia, jumlah pengguna internet telah mencapai 88 juta orang dengan 8% merupakan pengguna harian. Wajar saja internet telah merubah cara manusia menjalankan kegiatannya, seperti mencari informasi yang tidak harus melalui buku, menikmati hiburan yang tidak harus selalu di depan TV, dan sehingga kegiatan berbelanja pun tak perlu lagi harus ke pasar. Menurut hasil survei Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, 27% pengguna internet pernah melakukan pembelian barang atau jasa secara online. Angka tersebut diperkirakan akan terus tumbuh setiap tahunnya. Karena sistem ini membuat kegiatan berbelanja online menjadi lebih mudah dan murah. Mudah karena durasi belanja online selalu lebih cepat daripada durasi perjalanan ke toko, kecuali jika tokonya ada di sebelah rumah kita. Hanya beberapa ketikan dan sentuhan jari di ponsel kita sudah bisa membeli suatu barang. Tidak hanya menghemat waktu, sistem ini juga bisa menghemat uang, karena mindset harga yang ditawarkan toko virtual akan lebih rendah daripada toko fisik. Dengan menggunakan teknologi internet sebagai dasarnya, faktor jarak tidak menjadi penghambat kegiatan berbelanja online. Kita bisa dengan mudah membeli barang dari luar kota, pulau, sampai ke luar negeri sekalipun, jika barang yang kita cari tidak tersedia di dalam negeri. Jika dilihat dari angka pengguna sistem ini, jumlah 27% dari 88 juta pengguna Indonesia bukanlah angka yang besar, terutama jika melihat pengguna di Amerika yang sudah menyentuh angka 70%. Di toko fisik atau pasar, pembeli dapat melihat, menyentuh, dan mencoba barang yang ingin dibeli secara langsung. Hal itu tidak bisa dilakukan pada pembelanjaan online, karena kita hanya bisa melihat gambar yang disediakan oleh penjual, sehingga membuat calon pembeli menjadi ragu akan kualitas barang yang sesungguhnya. Dan meski proses pembelanjaan online memang lebih cepat, kita tidak bisa langsung menikmati barangnya. Ada beberapa cara untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, seperti melihat ulasan mengenai barang yang diminati dari orang yang pernah membeli barang tersebut. Tentunya, omongan sesama pembeli akan lebih meyakinkan dibandingkan omongan penjual. Saat ini, ada beberapa situs yang mengharuskan pembeli menuliskan ulasan demi memberikan referensi bagi calon pelanggan lain. Durasi pengiriman, sudah tersedia jasa pengiriman yang bisa mengantarkan pesanan dalam 1 hari, tetapi biaya yang dibebankan juga lebih tinggi dan kita tetap tidak bisa mendapatkan barangnya setelah memesan. Dengan adanya kelemahan tersebut, sistem belanja online bukanlah pilihan terbaik untuk semua orang. Sistem ini akan lebih cocok bagi calon pembeli yang menginginkan kemudahan dan biaya murah dalam suatu proses belanja. Sistem ini juga memberikan kemudahan dalam mencari barang yang sulit ditemukan di suatu daerah. Namun, sistem ini tidak cocok bagi calon pembeli yang memerlukan produknya sesegera mungkin, karena sistem ini tidak memberikan jaminan pasti kapan produk yang dibeli akan sampai ke tangan kita. Jadi, sistem mana yang lebih cocok, teman-teman? Itu semua tergantung pada kebutuhan kita. Tapi satu hal yang pasti, aktivitas belanja selalu ada karena manusia tidak bisa menghasilkan semua kebutuhan dan keinginannya seorang diri. Jadi, silakan teman-teman memilih lebih baik berbelanja online atau belanja secara langsung.